menjadi muslim yang mandiri dan berdikari. Kalau kita coba baca literasi-literasi para ulama kita, maka kata-kata mandiri ini ada banyak bentuknya. Salah satunya mungkin di antara nama-nama Allah yang mulia atau sifat Allah yang mulia. Ya, Allah itu punya sifat mandiri secara tunggal. Allah tidak butuh kepada siapapun dan kepada apapun. Justru Allah lah tempat bersandar dan tempat bergantung. Gitu. Jadi kalau kita sebut mandiri ditempel pada kehidupan manusia, dia bukan mandiri yang sempurna. Gitu. Jadi mandiri yang nisbi. Gitu. Ya. Nah, jadi tatkala kita katakan mandiri, tidak berarti kemudian kita tidak butuh orang lain, tidak butuh Allah, ya. Tetapi ingin mengatakan bahwa mandiri di sini di mana kita berupaya menjadi orang yang tidak menggantungkan kehidupannya kepada manusia, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu mengatur urusannya sendiri. Allah tidak butuh manusia, Allah tidak butuh apapun di dunia ini. Bahkan dalam hadis kursi Allah berfirman, kurang lebih bunyinya, lau anna insakum wa jinnakum, kata Allah. Kalau seandainya seluruh umat manusia, seluruh jin, kana ala atqa qalbi rajulin wahid, ma zada zalika min mulki syai'a. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, ya, itu berada pada level takwa yang paling tinggi, maka sedikit pun takwa mereka tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mulia, Allah telah agung, Allah tidak butuh ibadah kita. Begitu pula sebaliknya, kata Allah, lau anna insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa zalika min mulki syai'a. Kalau seandainya seluruh manusia, seluruh jin pada level iman yang paling rendah, ya, paling membangkang, ya, paling tidak bertakwa, maka itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud qiyamuhu binafsihi. Dan Allah juga as-samad. Apa itu as-samad? Tempat bergantung, ya, tempat bersandar. Jadi kalau kita mungkin suka bersandar, ya, kalau Allah itu adalah zat yang tempat bersandar dan Allah suka, Allah sangat senang menjadi tempat orang bersandar kepadanya, gitu, ya. Jadi ketika kita katakan menjadi muslim mandiri berdikari, tidak kemudian mandirinya atau berdikarinya dalam segala hal, ya. Tetap kita butuh manusia yang lain, tetap kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata ikhtiar mandiri, ya, ini kalau kita lihat secara tersirat, Allah sebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama mereka tidak merubahnya. Ulama tafsir menyebutkan ayat ini secara implisit menyebutkan kepada kita bahwa kita dituntut untuk mandiri. Dituntut untuk melakukan yang terbaik untuk kebaikan kita. Karena Allah telah berikan potensi kebaikan dan potensi keburukan pula. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah ilhamkan dalam diri setiap jiwa potensi berbuat baik dan potensi berbuat buruk. Maka beruntunglah orang yang mensucikan dan senantiasa memenangkan potensi-potensi kebaikan itu, dan rugilah mereka yang kemudian ikut pada potensi-potensi keburukan. Namun kalau kita coba cari makna secara tekstual, maka kata-kata mandiri itu kita akan temukan paling tidak pada kalimat kasabah. Pada kalimat kasabah. Makanya kan qadirun alal kasbi. Kita mampu berusaha, kita mampu berikhtiar, kita berdikari dan kita mandiri. Dan kalau kita lihat kata-kata
kasab ini itu di antara kalimat yang banyak diulang dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya pada potongan surah Al-Baqarah yang kita baca pada setiap sore misalnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Gitu, ya. Allah tidak akan memberi beban pada seseorang yang tidak bisa dia pikul. Maka setiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia upayakan dan akan mendapatkan balasan terhadap apa yang dia kerjakan. Gitu. Jadi kasab, gitu, ya. Itu kata dasarnya kasab. Begitu pula kalau kita lihat dalam Al-Quran secara umum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setidaknya kata para ulama ada 62 tempat kata-kata kasab itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dalam bentuk fi'il mudhari', simple present tense, ada yang fi'ilul madhi, simple past tense. Baik yang sedang berlangsung ataupun yang sudah berlalu. Gitu. Bentuknya bisa tunggal, bisa double, bisa jamak atau plural. Gitu. Ya, banyak sekali. Gitu. Ulama menyebutkan paling tidak ada di 57 surah atau 57 ayat yang menyebutkan tentang kasab. Dan rata-rata surah ayatnya kita udah hafal semua. Coba siapa yang bisa menyebutkan satu ayat yang ada kata-kata kasabnya? Dari surah Al-Baqarah banyak banget. Dari surah Al-Baqarah. Misalnya, saya beri clue ya, setelah ini mungkin silakan dicari. Misalnya, Allah berfirman pada surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun ila akhiril ayat. Gitu ya. Ada yang lain? Coba sambil latihan kata-kata kasab dalam Al-Qur'an. Siapa yang sudah hafal juz 1? Ngacung? Oh, belum. Udah. Coba ada satu ayat yang berulang. Ingat di akhir juz 1, tilka ummatun qad khalat ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu kan di lembar ke-19. Di lembar ke-20 adalah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa laha ma kasabat. Coba selain Al-Baqarah misalnya surah Al-An'am misalnya, orang-orang zalim akan dikirimkan pemimpin yang zalim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Orang zalim akan Allah kirimkan pemimpin zalim. Orang zalim akan dikirimkan pemimpin zalim. Makanya kata Nabi, kama tadinu tudan. Seperti apa kondisi umat, seperti itulah mereka akan dipimpin. Ya, jika kita mungkin merasa belum dalam kehidupan yang baik, maka kita introspeksi. Kemudian ayat tentang kerusakan di laut dan di darat. Ar-Rum. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aynas. Oke, atau kita ambil dari juz 29 aja, 29. Juz 29 surah apa yang ada kata-kata kasabahnya? Juz 29. Surah Al-Mudassir misalnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Juz 29 banyak. Atau juz 30 deh, juz 30. Juz 30 yang ada kasabnya. Allah. Masyaallah. Ma'aghna'an gumaluhu. Subhanallah. Jadi kata-kata mandiri, kata-kata kasab itu di antara kalimat yang banyak berulang dalam Al-Quran. Dan kita pernah sampaikan sebelum ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu kalimat Quran yang berulang, melainkan ada risalah,
ada pesan yang ingin Allah sampaikan bahwa kata itu penting. Kata itu penting. Maka dia nanti dikutip oleh para ulama, digali bahwa memang muslim itu sejatinya kita harus bekerja, kita harus beraktivitas, dan kemudian kita harus beramal yang terbaik. Ya, baik. Dalam hadis yang sahih, Imam Tirmidzi meriwayatkan, Nabi bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'." Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya, apa kata Nabi? An malihi min aina iktasab wa fima anfaq. Harta dari mana telah dia dapatkan dan kepada apa dia belanjakan. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang kata-kata kasab atau iktasab itu tidak hanya diulang dalam Al-Qur'an, tetapi juga dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita harus tahu seperti apakah kemandirian yang diinginkan oleh agama kita kepada setiap muslim dan setiap muslimah. Baik. Dari Miqdam radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min an yakula min amali yadik." Tidaklah seseorang itu bekerja atau makan, ya, yang lebih baik dari apa yang dia makan dari pekerjaan tangannya. Dari pekerjaan tangannya. Ulama hadis menyebutkan ini diantara salah satu hadis yang secara jelas mendorong kita untuk bekerja. Ya, bahkan lebih definitif untuk berpenghasilan. Tujuannya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa kita tunaikan melainkan dengan harta. Misalnya apa? Kewajiban yang tidak tertunaikan melainkan dengan harta. Ya, zakat. Oke, selain zakat apa misalnya? Haji. Ya. Artinya kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji kalau kita tidak punya harta. Kalau kita tidak punya sesuatu yang dibelanjakan dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama dari hadis tadi dijelaskan yang pertama bahwa termasuk sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh adalah mencari nafkah yang halal dengan usaha tangan mereka sendiri. Ya, artinya kita tidak boleh hanya berpangku tangan, tidak bekerja, minta dinafkahi, minta dihidupkan oleh orang lain. Tetapi bagaimana kita mandiri dan berdikari, seperti mana yang Nabi sabdakan. Tidaklah seseorang itu makan, ya, yang lebih baik dari apa yang dia makan hasil jerih payah tangannya sendiri. Meski memang tidak selalu hina, ya. Kalau ada umat Islam itu yang dia menjadi mustahil zakat, dia tidak punya kemampuan karena banyak keterbatasan, tetapi kata Nabi, tetap yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang memberi, tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya memang kita itu sebagai muslim harus bercita-cita menjadi muzaki, bukan mustahik. Harus menjadi muzaki. Maka untuk menjadi muzaki kita perlu tahu bagaimana agama kita memberikan pedoman-pedoman. Yang kedua, usaha yang halal dalam mencari rezeki tidak bertentangan dengan sifat zuhud. Ya. Ada orang yang kadang-kala memandang ketika kita bekerja seolah-olah kita melupakan akhirat. Kalau kita berusaha, kalau kita berbisnis, seolah-olah kita melupakan akhirat. Padahal Allah sendiri yang mengatakan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
kejar kehidupan akhirat, tapi jangan lupa kalian punya jatah dari kehidupan dunia. Silakan. Ya. Jadi ketika kita bekerja, pekerjaan itu bukan menjadi tujuan utama, tapi kita berharap dengan bekerja itu kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ya. Ini juga Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya. Jadi orang-orang beriman itu ketika mereka bekerja, maka pekerjaan itu tidak membuat mereka lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu guru sekalian, kalau kita lalai ya, dari ingat kepada Allah karena pekerjaan-pekerjaan kita, berarti ada yang salah pada pekerjaan. Ada yang salah pada mindset kita. Harusnya orang beriman itu pekerjaan, kesibukan, tugas-tugas amanah yang dia lakukan itu tidak membuat dia lalai dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Termasuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Maka jangan sampai, maaf ya, mengejar deadline, sholat diabaikan. Ya. Mengejar kekayaan, zakat diabaikan. Ya. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu ketika mereka bekerja, justru pekerjaan itu membuat mereka semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Ya. Berikutnya, ya, mulianya sifat ifah, ya, selalu menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Ya. Di antara karakteristik orang-orang beriman Allah sebutkan, maaf saya berdiri, ya. Apa? La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahiluna aghniya min at-ta'affuf. Jadi orang-orang beriman itu dia ghani anit ta'affuf. Jadi berupaya untuk tidak menjadi peminta-minta atau menyandarkan hidup mereka pada orang lain. Harus mandiri, harus mandiri. Ini juga disebutkan dalam hadis yang lain di ayat tiba ahadukum hurmatan usmatan ala zahri khairun min ayat al ahadan fayuti au yamna. Jadi kata Nabi, lebih baik ya, kita memikul sekitar kayu bakar di atas punggung kita, itu jauh lebih baik daripada kita meminta kepada manusia, baik permintaan itu dikabulkan atau ditolak. Lebih baik memikul kayu bakar. Ini kan mungkin boleh jadi di antara pekerjaan yang oleh sebagian kita dipandang mungkin pekerjaan yang tidak berprestis gitu kira-kira. Tapi Nabi mengatakan lebih baik begitu daripada kita meminta-minta. Maka perlu kita tanamkan kepada keluarga kita dalam kondisi apapun jangan pernah meminta-minta. Ulama sepakat mengemis itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Meskipun dalam kondisi yang paling genting sekalipun diharamkan. Ya, karena Islam tidak pernah mengajarkan kita meminta-minta. Karena kata Nabi apa? Kalau minta itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Quran surah At-Talaq Allah berfirman, "Yunfiq zu sa'atin min sa'ati." Ini tugas orang kaya agnia. Jadi tugas orang kaya itu ketika mereka diberikan kelapangan, mereka berbagi dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Bahkan ketika kita diuji oleh Allah dengan pemberian sedikit pun tetap kita dianjurkan memberi. Ya, coba kita lihat hadisnya ayatnya, wa man qudira 'alaihi, barang siapa yang disempitkan kehidupannya, apa kata Allah? Falyunfiq, berinfaklah. Tetap berinfak. Tetapi dengan kadar yang mampu kita lakukan. Al-yunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak pernah memberi beban yang lebih berat dari apa yang mampu kita pikul. Yang mampu bekerja wajib mencari nafkah. Yang mampu bekerja wajib mencari nafkah. Nabi bersabda, "Ibda binafsika wa tasaddaq 'alaiha." Pertama, mulailah dari diri sendiri. Jadi kalau kita bekerja itu, kita menghasilkan sesuatu, maka yang pertama
berhak merasakan harta itu ada di diri kita sendiri. Apakah mungkin kita beli pakaian atau beli makanan agar kita tetap bisa beraktivitas. Kemudian kata Nabi siapa lagi? Kalau ada kelebihan, maka kalau dia sudah berkeluarga, apakah masih punya orang tua yang ditanggung atau anak istri, maka istri dan anak-anaknya yang paling berhak mendapatkan. Kemudian kalau sudah terpenuhi keluarga utama kita, barulah kemudian keluarga besar. Jadi paman, bibi, ponakan, mungkin misalnya sepupu, itu boleh. Tetapi ketika yang lingkaran pertama itu yang wajib dinafkahi telah terpenuhi, maka jangan sampai yang laki-laki, terutama yang para suami, itu abai. Mengapa? Karena kata para ulama, kalau kita abai mencari nafkah, maka kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang baik yang bersabda, kata bil mar'i man ayyubayyi mayyatu. Telah dianggap berdosa para kepala keluarga yang tidak menafkahi orang-orang yang wajib. Jadi haram itu. Kan makanya kalau yang menikah kan tahu ya, di buku nikah kan ada sifat taklik, gitu ya. Kan ada sifat taklik. Dibaca nggak? Ada sifat taklik itu. Artinya apa? Artinya kalau suami tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut dan istrinya tidak rela, telah jatuh talak. Jatuh talak. Hati-hati para suami. Ya. Jadi baca sifat buku nikah ini. Karena cuma di konten video aja. Baca sifat takliknya. Ya. Ini kan banyak hari ini problem, maaf ya. Suami mampu bekerja, tapi malas-malasan bekerja, akhirnya istri terpaksa ikut bekerja. Kita tidak melarang wanita bekerja, tetapi kalau dia bekerja lantaran tidak didaftahi oleh suami, maka itu diharamkan. Artinya suamilah yang menanggung dosa, istri yang kemudian tidak ternafkahi. Ya. Perihal kalau sudah terpenuhi seluruh kebutuhannya, kemudian istri ingin bekerja, mungkin dengan pertimbangan suami belum bisa memenuhi seluruh keperluan keluarga, maka boleh. Dan itu menjadi tambahan pahala untuk istri. Dan tidak berdosa jika mereka tidak bekerja. Tidak berdosa jika mereka tidak bekerja. Dalam posisi karena memang yang bertugas mencari nafkah itu adalah para suami. Para suami. Ya. Maka mungkin ini sekaligus reminder ya, kita para suami yang sudah menikah atau yang mungkin calon suami, ya, pastikan ya, nafkah ini jangan dipandang remeh. Ya. Jadi mentang-mentang waktu awal nikah siap hidup apa adanya. Betul, itu kan puisi-puisi pernikahan. Tetapi tak kala sudah menikah, maka para suami harus rasional. Ya. Istri perlu diberi makan, tidak bisa diberi puisi terus kenyang, enggak. Ya. Perlu diberi makan. Ya. Dan berdosa apabila suami tidak menafkahi. Ya. Baik, kemudian Nabi juga mengatakan bahwa nafkah suami untuk keluarga dan istri serta anak-anaknya itu menjadi infak yang terbaik. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar diinfakkan oleh para suami untuk agama Allah Subhanahu wa taala, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatillah. 1 dinar dia pakai untuk membebaskan seorang budak. Bapak Ibu, membebaskan budak pada masa Nabi itu di antara kebaikan yang sangat besar pahalanya. Kemudian kata Nabi, wa dinar anfaqtahu ala miskin. 1 dinar yang diberikan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu fi ahlika a'zamu ajran. Ya, alladzi anfaqtahu ala ahlika. Maka di antara dinar-dinar yang telah kita berikan itu, yang diberi oleh suami itu, maka dinar yang diberi kepada keluarga yang paling besar. Yang paling besar pahalanya.
Maka ini saya rasa salah satu salah satu energi besar untuk para suami kalau keluar rumah. Ya, bahwa ingat dia sedang melakukan kegiatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia menghasilkan uang, dia berikan kepada keluarganya, maka itu infak yang terbaik. Infak yang terbaik, ya, daripada infak-infak yang diberikan oleh orang-orang beriman kepada agama Allah, kepada orang miskin atau bebaskan orang miskin. Sabar dalam mencari nafkah. Dalam rangka membangun kemandirian, Nabi berpesan kepada kita jangan sampai ketika Allah tunda, ya, Allah perlambat turunnya rezeki kita, kemudian apa yang kita lakukan? La ya'dilannakum istighfar rezeki antar dulu di ma'asillah. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak sabar, maaf ya, mungkin dengan nominal bayaran kita yang belum besar, atau misalnya tidak sabar dengan ujian-ujian kehidupan, kemudian kita akhirnya menyentuh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, segala sesuatu itu telah ada kadarnya. Sudah yakin saja bahwa kita tidak bakal meninggal dunia sampai kita mengambil semua jatah rezeki kita. Itu aja prinsipnya. Ya. Jadi jangan pernah kemudian kita berusaha mengambil sesuatu yang bukan hak kita, ya, dengan cara-cara yang diharamkan dalam agama. Tinggalkan yang haram. Ya. Ini cerita tentang laki-laki yang sedang bermusafir, pakaian lusuh compang-camping, ya, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, masyrabuhu haram, ya, wa ruziqa minal haram fa anna yustajabu. Ada orang meskipun dia berdoa dan dia telah memenuhi semua syarat, doanya mustajab. Ini kan kisah laki-laki yang sedang musafir. Ingat kata Nabi apa? 3 doa yang tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa orang musafir. Laki-laki sedang musafir. Yang kedua, ya, dia menengadahkan tangan ke atas. Ya. Kata Nabi, berdoalah kalian dengan tangan terbuka. Ya. Bi utuni akitikum. Jadi berdoalah dengan telapak tangan bagian dalam. Dan dia berdoa. Dan dia memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Jadi mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Nabi, berdoalah meminta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Maka laki-laki ini harusnya, ya, dengan terpenuhi semua kriteria doa yang mustajab, dikabulkan doanya. Sedang musafir, berdoa menengadahkan tangan dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Allah? Dia tidak dikabulkan doanya. Mengapa? Karena makan dari sumber yang haram, minum dari sumber yang haram, berpakaian dari yang haram. Ya, kata Nabi, fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa? Maka penting, ya, dalam kondisi apapun kita tetap bersabar, ya, tidak melakukan dan tidak menjamak perkara yang diharamkan. Jangan meminta-minta. Kata Nabi, barang siapa yang meminta-minta di dunia, maka nanti pada hari kiamat kelak dia akan datang dalam wajah tidak berdaging. Kalau pada hadis ini, barang siapa meminta-minta, maka seakan-akan memakan bara api. Seakan-akan memakan bara api. Okay. Jadi penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, jangan meminta-minta. Maaf ya, termasuk ketika momen-momen spesial Idul Fitri, Idul Adha itu jangan. Ya. Saya banyak membersamai para ulama kita. Itu tatkala mereka melihat tradisi kita, kan sering ya para ulama kita Idul Fitri di Indonesia, itu mereka merasa risih ketika anak-anak kita itu kemudian rebutan meminta
ketika mereka dewasa pun mereka mentalnya mental meningkat. Ya, jadi tidak mandiri, tidak berpihak. Oleh sebab itu, jadi jangan sampai kamu terserah menabungnya di bawah kasur, dalam bantal, atau dalam apa riba, Bapak Ibu, ya, jauhi riba. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi semangat meninggalkan riba itu harus menjadi semangat keluarga. Ya. Tidak boleh setengah-setengah, harus totalitas. Tinggalkan riba dalam segala bentuknya. Kecuali untuk urusan-urusan yang tidak bisa kita hindari. Ya. Kan contoh instansi riba di tempat kita adalah bank konvensional. Mengapa? Karena core bisnisnya adalah membungakan uang. Betul, dia ada jual beli, ada investasi dan lain-lain, tapi core bisnisnya adalah bungakan uang. Sementara kalau bank syariah, jual beli yang dikembangkan. Jadi uang itu bukan komoditi, tapi jadi modal, jadi alat tukar. Sementara kalau bank konven, uang itu jadi komoditi. Jadi komoditi, ya. Dan ada kondisi-kondisi kita masih diperbolehkan menggunakan bank konven. Misalnya untuk transaksi-transaksi yang tidak bisa kita hindari. Misalnya apa? Transfer uang atau terima payroll gaji. Kalau kita misalnya bekerja di lembaga tertentu dan perusahaan itu memberi payroll gaji dengan bank konven. Ya. Atau misalnya pembayaran-pembayaran tertentu yang memang menggunakan bank konven. Dalam kondisi itu kita boleh. Tetapi pastikan bunganya tidak kita ambil. Walaupun hanya 1 sen. Bunganya tidak kita ambil. Ya. Apa kata Nabi? La'anallahu akilan riba wa mukilahu wa katibahu wa syahideh. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang store riba, orang yang mencatat riba dan menjadi saksi riba. Ya, Ustaz, saya punya teman, saya punya tetangga suka belanja. Saya punya teman kerja di bank konven. Saya punya warung. Dia sering belanja ke saya. Halal atau tidak? Halal. Yang diharamkan itu ketika kita terlibat langsung. Tapi kalau ada orang yang terlibat riba, dia berinteraksi dengan kita, maka harta yang dia serahkan kepada kita itu harta yang halal. Selama diberikan dengan cara yang benar. Berjual beli, kan sama. Kita kan punya warung. Yang belanja kan bisa macam-macam. Bisa rampok, bisa begal, bisa koruptor, macam-macam yang belanja. Maka tak kala kita tidak terlibat dengan ribanya, secara langsung kita tidak terlibat riba. Tidak terlibat riba. Ustaz, kalau begitu, kalau ada bunga bank atau ada hadiah dari bank konven, diapain? Bapak Ibu, ulama sepakat kalau kita mampu, kita tidak dalam kondisi emergensi, ya, menggunakan uang itu, maka uang itu tidak boleh kita manfaatkan. Tidak boleh kita beli makanan, tidak boleh beli pakaian, tidak boleh bayar zakat, dan tidak boleh pula dipakai haji umroh. Ulama sepakat dana haram tidak boleh dipakai, dimanfaatkan oleh
orang yang bersangkutan. Lantas dipakai buat apa? Disedekahkan orang lain. Ya. Mau misalnya di komplek kita ada banyak jalan bolong, kita beli semennya, kita kasih upah orang yang mengerjainnya, atau ada tetangga yang miskin, atau kemudian kita bantu orang yang lagi buka usaha. Jadi boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, jadi dana berupa riba ini tidak boleh dimanfaatkan oleh kita yang mendapatkan. Itu dalam kondisi kita mampu. Ustaz, bagaimana kalau kondisi memang saya tidak mampu? Saya memang membutuhkan uang, ya, dan saya tidak punya sumber lain, maka kata para ulama, dana tersebut boleh dimanfaatkan sebatas yang dia perlukan dan urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang bagaimana tentunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tentang riba. Dan pastikan juga kita tidak terlibat pada riba-riba dalam keseharian kita. Ya. Misalnya dalam pinjam-meminjam, dalam jual beli, ya, kemudian dalam arisan dan lain-lain, maka pastikan kita tidak terlibat riba-riba yang diharamkan. Baik, berikutnya membayar zakat. Jangan lupa, ya, yang sudah punya penghasilan sampai kadar minimal wajib zakat atau nisab, pastikan dikeluarkan 2,5%. Gitu ya. Berapa nisab zakat? Nisabnya 85 gram emas, ya, yang ada pada hari ini. Kalau harta kita ada pada nilai itu, kemudian tersimpan selama setahun, haul. Mengapa perlu haul? Untuk memastikan bahwa uang itu surplus dari keperluan kita. Gitu, ya. Karena boleh jadi memang ada orang yang awal terima besar. Anggaplah misalnya 1 gram emas 1 juta gitu misalnya, kan. Nanti kalau 85 gram 85 juta. Dia punya uang di awal bulan 85 juta. Tapi dikurangi kebutuhan pokok tinggal 60 juta. Kita tidak wajib zakat. Ya, nah ini kalau misalnya dia dihitung kadar zakatnya per bulan atau dihitung akumulatif tahunan, gitu ya. Misalnya gajinya itu per bulan 7 juta atau 8 juta, ya. Dan setelah dikurangi keperluan pokok, pendapatan setahun tetap mencapai 85 gram emas, maka dikeluarkan 2,5%. Kan kita bayar zakat, tapi tentu pastikan pula dan di luar kebutuhan pokok kita. Apa? Pengeluaran zakat satu kebutuhan pokok. Makan, minum, ya, untuk kita, istri kita, anak-anak kita. Yang kedua, utang jatuh tempo. Utang jatuh tempo ini termasuk pengurangan zakat. Yang ketiga, cicilan. Karena cicilan biasanya jatuh tempo setiap bulan. Maka dikurangi. Kalau memang tidak mencapai nisab, maka kita latih diri kita dengan beri sedekah atau infak. Ya. Tetapi terus kita berobsesi, satu saat kita harus menjadi pusat. Harus. Ya. Nah, ini zakat. Yang kedua, yang keenam, berinvestasi yang halal. Investasi terserah. Mau sekarang kan ada orang investasi emas, ya. Ada investasi apa lagi? Investasi mungkin properti misalnya dan lain-lain, ya. Intinya berupayalah kita untuk berinvestasi. Di antara kegiatan usaha yang dilakukan oleh para sahabat adalah berinvestasi, ya. Apapun itu bentuknya penting halal, ya, dan konsisten. Mungkin yang paling mudah saat ini ya, mungkin kalau ibu-ibu ya, akhwat muslimah ya emas, apakah entang atau misalnya emas perhiasan silakan. Ya, yang penting kita menabung, berinvestasi dengan itu. Atau paling tidak, kalau tidak itu mungkin alternatifnya kita bisa deposito syariah. Ya, di BSI kah, atau di BNI syariah atau di mana. Jadi ada upaya untuk bisa punya simpanan keuangan untuk keperluan-keperluan di masa depan. Berikutnya, ya, mengutamakan produk-produk Islam.
Jadi kalau kita belanja, ya jangan semata-mata brand saja, jangan semata-mata karena merek, tapi upayakan kita beli produk-produk dari pengusaha muslim. Gitu. Bahkan kalau bisa sahabat kita, kolega kita, mitra kita. Di Malaysia sekarang lagi ada slogan membeli ke warung tetangga, ya, berbelanja ke warung tetangga. Itu bagus banget. Meskipun ya kadang-kadang lebih mahal mungkin 2.000 perak, ya 5.000 perak. Tapi semangat itu penting. Ya. Karena kita tahu bahwa ya ekonomi kapitalis ini kan membuat pengusaha-pengusaha kecil sulit berkembang. Tidak berhutang kecuali darurat. Tidak berhutang kecuali darurat. Ya, baik hutangnya langsung atau tidak langsung. Ya, ini kan ujian terbesar hari ini. Kalau dulu kan mungkin hutang, tapi kalau sekarang hutangnya sudah nyamperin kita ke rumah. Ya, sudah ada pay letter, sudah bisa sampai 10 juta, 15 juta, gitu ya. Ini meskipun kalau secara aspek fikih itu dibolehkan, ya, tetapi membuat kita punya kebiasaan untuk berhutang terus. Ya. Jadi pastikan kita tidak berhutang kecuali darurat. Ya. Kemudian punya rekening di bank syariah. Siapa yang belum punya? Punya semua Jawa ya. Jadi pastikan Bapak Ibu kita punya rekening di bank syariah. Meskipun dia belum murni syariah, dia sudah mengikuti syariah. Ustaz, sama aja bank konven dengan bank syariah beda. Beda yang paling jelas adalah kalau di bank konven yang terjadi adalah bunga, ya, pinjaman berbunga. Sementara kalau di bank syariah yang terjadi adalah jual beli dengan margin. Jual beli dengan margin, ya beda-beda di harga nggak ada masalah, gitu ya. Kita beli motor, kita beli mobil, kita beli misalnya keperluan tertentu, ya kadang-kala harga juga fluktuatif dan kompetitif lah antara bank konven dengan bank syariah. Tinggal kita pintar-pintar nyari aja, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita mengeliminir bank syariah dari kehidupan kita. Pastikan kita gunakan bank syariah. Yang terakhir, memiliki perencanaan finansial. Ya, harus punya perencanaan. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak merencanakan. Ya. Apakah misalnya terkait dengan pendidikan, ya, terkait dengan kesehatan, terkait dengan ibadah kita rencanakan. Kan sama kan seperti misalnya kita nabung untuk haji, nabung untuk umroh, itu kan merencanakan. Maka jika untuk ibadah kita rencanakan, untuk pendidikan dan kesehatan pun wajib kita rencanakan. Ya. Jadi ini diantara 10 karakteristik membangun muslim yang mandiri. Semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada host mungkin yang mau bertanya, kita persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan maulid hasanahnya. Semoga menjadi materi yang luar biasa yang kita akan dan kita amalkan. Ya. Baik, dari tema ada yang mau disampaikan, ada yang mau bertanya, silakan kepada Ustaz atau kepada ayah juga yang ada di Zoom gitu ya, boleh silakan via chat dan lain sebagainya, boleh silakan. Baik, Ustaz Wigir, boleh silakan. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya itu pernah mengikuti kajian tentang riba. Nah, waktu itu Ustaz Abdurrahman Wahid yang masalah mengisinya. Ini terkait dengan Shopee Pay, Koko dan sebagainya. Kadang kan kita sendiri ketika misalnya makan seperti itu menggunakan Shopee Pay seperti itu. Nah, waktu itu dalam kajian itu
disampaikan bahwa itu masuk riba. Nah, bagaimana karena kita sendiri banyak yang menggunakan survei tersebut untuk mendapatkan diskon-diskon ya, terutama di makanan. Khawatirnya kan lebih menegaskan kembali berdasarkan hukumnya seperti apa, supaya kita juga bisa menghindari kalau benar-benar dikatakan bebas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Ruby yang telah menyampaikan. Kemudian ada lain, saya melihat 3 pertanyaan dulu ya untuk pertama. Sebenarnya Ustaz, terkait bisa itu dapat berubah emas kayak kosmis ini adalah emas yang perhiasan atau emas kotor Ustaz? Karena ada 2 emas. Demikian saja. Terima kasih Ustaz. Kami berikan kesempatan yang terakhir untuk penanya. Boleh ada dari Bapak ini. Mungkin ada dari Zoom yang bertanya. Kalau nggak ada dilempar ke mana aja. Oke, ada lagi mungkin dari Asatid. Ya. Yo, pertanyaan ini Pak Ustaz ya. Ada teman saya yang tanya, Ustaz ya waktu itu kan beberapa tahun lalu tanya mengenai istri yang gajinya itu boleh nggak disimpan dia sendiri, tapi maksudnya tidak aku untuk kebaikan keluarga, misalnya invest buat yang lain. Ustaz ini nggak pernah suaminya, boleh nggak Ustaz berbohong gitu dalam kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik ya, langsung diekspresikan berbohong dalam kebaikan. Ya, biasa sekali ya. Baik, saya persilakan kepada Ustaz untuk memberikan jawaban. Ya, saya acak ya. Jawab yang paling mudah dulu. Yang pertama tentang nisab zakat. Nisab zakat, Bapak Ibu sekalian, maka umumnya ulama menyebutkan dia nilai emas murni, gitu ya. Kalau kita mungkin nilai emas antam. Mengapa? Karena tentu itu lebih ringan, gitu ya. Karena memang Nabi sendiri kalau dipilihkan 2 perkara, dia pilih yang paling ringan. Maka tatkala ada 2 pilihan, kita pakai nisab emas perhiasan atau nisab antam, maka kita bisa pakai nisab antam karena itu tentu lebih ringan, ya. Jadi semakin memperkecil, gitu ya, kewajiban kita untuk membayar zakat, tapi tetap kita optimal dalam bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang bekerja. Yang pertama, Bapak Ibu, istri boleh bekerja dengan 3 syarat. Sepakat para ulama. Yang pertama, atas izin suami dan ridhonya. Atas izin suami dan ridhonya. Haram hukumnya suami istri bekerja tanpa izin dan tanpa ridho suami. Pastikan ya, punten ibu sekalian, termasuk yang bekerja dari rumah harus minta izin suami. Ya, karena bagaimanapun itu akan menyita waktu, ya, akan menyita perhatian terhadap keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pekerjaan itu pekerjaan yang halal, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau dia keluar rumah, maka pastikan tetap menjaga kehormatannya, gitu ya. Termasuk juga jumhur ulama pada hari ini mengatakan boleh perempuan itu keluar rumah meskipun tanpa mahram, karena konteksnya sudah berbeda. Pada masa Nabi, mengapa perempuan dilarang keluar tanpa mahram? Karena kondisi jalannya masih sepi, ya. Tidak seramai sekarang, dan fatwa-fatwa komisi fatwa ulama dunia pun sudah berubah. Termasuk juga di Arab Saudi sudah merubah fatwanya, ya. Bahkan kalau dulu tidak boleh nyetir, sekarang perempuan tidak hanya boleh keluar, bahkan boleh nyetir sendiri. Ya, artinya memang ulama melihat
adanya perubahan-perubahan ilat dan kondisi manusia sehingga perlu ada review kembali terhadap fatwa-fatwa terdahulu. Ya. Kemudian bagaimana kalau perempuan bekerja terkait penghasilannya? Harta istri itu paling tidak ada 3. Satu, harta yang dia dapat dari pekerjaannya. Harta yang didapat oleh istri dari pekerjaannya itu harta istri, bukan harta suami. Ya. Yang kedua, harta yang dia dapat dari warisan orang tuanya itu harta istri, bukan harta suami. Yang ketiga, harta hibah atau hadiah dari orang lain. Apakah paman, apakah sahabat, atau siapapun, maka ini 3 kategori harta istri. Ya. Nah, terkait dari perempuan yang bekerja ketika dia mendapatkan harta, memang tidak ada kewajiban istri itu menyampaikan nominal gajinya. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Kalau yang ditanya apakah wajib perempuan cerita ke suami soal nominal gajinya. Tetapi yang wajib dijaga oleh istri adalah ridho suami. Ridho suami, gitu ya. Maka jangan sampai ada tindakan-tindakan istri itu yang membuat suami tidak ridho, gitu ya. Saya tidak katakan berbohong itu bisa membuat suami tidak ridho, tapi bisa menjadi penyebab itu. Jadi lebih baik terus terang saja. Dan satu ketika pernah ada seorang sahabat yang menikahi duda di kalangan sahabat. Ya. Beliau nanya ke Rasulullah, ya Rasul, saya punya suami duda, dia punya anak-anak. Apakah boleh saya menafkahi anak-anaknya? Kata Nabi, engkau boleh menafkahi mereka dan itu tambahan pahala untukmu. Ulama mengatakan artinya Nabi tidak mewajibkan wanita itu menafkahi orang yang memang tidak wajib dia nafkahi. Ya. Nah, jadi boleh mau dipakai sendiri, mau disimpan terserah, ya. Nah, tetapi tentu hindari perkara-perkara yang membuat bisa menjadi sumber konflik. Gitu ya kan kita nggak tahu ya. Kalau ada suami yang soleh, suami yang rajin ngaji, dia paham insya Allah. Tapi ada yang mungkin boleh jadi akhwat yang suaminya masih sedang belajar, gitu ya. Itu pastikan jawaban-jawaban itu jangan sampai menimbulkan sesuatu yang bisa mengarah ke konflik. Saya tidak katakan bahwa berbohong tidak boleh, berbohong itu dibolehkan. Bapak Ibu, berbohong boleh diperbolehkan dalam Islam, terutama dalam kehidupan berumah tangga, dalam rangka menjaga keharmonian. Tetapi ada persyaratannya. Kebohongan itu tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Apa mudaratnya? Ketika kebohongan ditutup lagi dengan kebohongan, dan dengan kebohongan. Itu yang kita khawatir, gitu ya. Nah, ini kan nanti bisa menjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Maka pandai-pandailah, gitu ya. Makanya saya sarankan yang punya suami yang mungkin belum ngaji, ajak ngaji, gitu ya. Saya yakin bagaimanapun kerasnya suami kita kalau diajak ngaji, ya, mendengarkan penjelasan tentang nafkah keluarga, kemudian tentang harta masing-masing pasangan, insya Allah mereka akan paham. Ya.